Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Tuhan sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Tuhan sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Tuhan sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Tuhan sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Tuhan sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi
nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya.
Umat Tuhan yang kami kasihi, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, di Indonesia maupun di luar negeri, dari tempat kita masing-masing saat ini kita hendak beribadah bersama dengan saudara seiman di berbagai tempat. Kiranya ibadah online ini membarui semangat kita, serta meneguhkan saudara yang sedang sakit untuk melewati masa-masa pemulihan. Marilah kita mulai kebaktian di hari Minggu Paskah ketiga ini dengan bernyanyi gembira bersama seluruh ciptaan Tuhan, sebab Tuhan yang hadir selalu memancarkan kemuliaan-Nya kepada kita. Langit bernyanyi gembira. Hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Banyak hal baru yang kita pelajari, jalani, dan alami. Tak dapat disangkal bahwa tidak selamanya yang baru itu mendatangkan kebahagiaan. Tema hari ini, hidup yang dibarui Sang Firman, mengajak kita untuk melihat dan membuka diri bahwa segala yang baru ini merupakan karya Allah. Di dalamnya selalu tersedia kebaikan Tuhan. Bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan
tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Mari bersama kita berdoa, kita mengaku dosa kita. Ya Allah yang kami puji dan sembah,
ada sejumlah hal baru yang kami alami di hari-hari terakhir ini. Ketika hal itu sesuai dengan keinginan kami lebih mudah bersyukur atasnya. Tapi tak jarang kami menghadapi perubahan yang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, dan kami tidak menghadapinya, sehingga tak jarang kami mengeluh dan marah. Kami bahkan terkadang menjadi pesimis dan ingin menyerah. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah, sebab kami tidak mampu melihat anugerah-Mu. Bukalah mata, hati dan pikiran kami, seperti Engkau membuka mata kedua murid di Emmaus, sehingga kami dapat menyadari setiap perjumpaan yang memberikan keselamatan kepada kami, dan semakin percaya bahwa Engkau adalah yang selalu mencari kami, umat-Mu yang penuh dosa ini. Amin. Mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Mari berdiri. Cari yang berdosa, cari di Kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini di Kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yehezkiel 36 ayat 35 sampai 36. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, dengan firman-Mu Engkau menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Firman-Mu menjadi daging dan menjadi pangkal keselamatan bagi umat manusia. Dan biarlah dengan firman yang sama berkuasanya, Engkau terus memelihara kehidupan kami, memelihara hati, jiwa, dan kehidupan setiap kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan mampu menjadi pelaku firman dalam keseharian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah kita dengan berdiri membacakan Injil Kristus menurut Lukas, pasal 24, dimulai ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Senang saya bisa kembali menyapa saudara-saudara walaupun saat ini secara virtual saja. Saudara-saudara, bacaan Injil Lukas pasal 24 ini adalah bacaan Minggu Paskah dan biasanya dibaca juga pada Paskah sore. Nah, pada Paskah sore yang lalu saya bersama dengan teman-teman pemuda di GKI Surya Utama mengadakan persekutuan online dengan menggunakan bacaan dari Injil Lukas pasal 24. Salah satu temanya adalah bicara tentang perubahan dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saya bertanya kepada teman-teman pemuda, apa sih perubahan yang ada dalam hidup mereka? Mereka bercerita mulai dari perubahan yang tampaknya kecil sampai perubahan yang mengubah cara hidup mereka, pola pikir mereka dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah bagaimana ketika mereka menceritakan perubahan baik yang terjadi dalam hidup mereka, mereka selalu mengatakan bahwa itu karena pekerjaan Tuhan. Entah karena khotbah yang mereka dengar, entah karena itu nasihat, atau karena sadar, atau karena peristiwa yang tragis yang membuat mereka juga jadi sadar. Nah, saudara, mereka melihat ini sebagai pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka sehingga ada perubahan baik yang terjadi. Dan menurut saya ini poin yang sangat sudut pandang yang sangat menarik dan juga sangat penting. Bagaimana memahami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya dalam berkat, bukan hanya dalam mujizat, tetapi juga dalam perubahan perilaku, karakter, cara hidup kita. Nah, di sini saudara-saudara, artinya juga kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga harus mau diubahkan. Kita juga mau berubah. Karena misalnya kita punya karakter buruk, misalnya pemalas, pemarah, atau tidak jujur. Lalu kita katakan ini karena Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya, makanya saya malas, saya punya sifat-sifat buruk dan sebagainya. Tentu tidak benar. Kita juga harus mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus mau mendengar nasihat, teguran, dan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang apa yang membuat orang berubah dalam hidupnya, biasanya ada peristiwa-peristiwa yang memicu. Dan biasanya peristiwa yang memicu ini bukan peristiwa yang menyenangkan. Seringkali ini peristiwa yang menyakitkan, mengejutkan, bahkan traumatis. Kehilangan orang yang dikasihi membuat orang jadi sadar bahwa hidup itu terbatas, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Dan ada banyak hal yang mungkin yang membuat dia menyesal, yang membuat dia mau berubah menjadi lebih baik. Kegagalan, termasuk juga mungkin peristiwa seperti sekarang ketika hidup tiba-tiba jadi berubah dari yang biasa. Ini yang bisa membuat orang menjadi sadar, menata kembali prioritasnya, dan syukur-syukur bisa menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang apa yang kita hadapi sekarang ini ya, tentang wabah yang mengglobal, COVID-19 ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa akan ada gelombang susulan, bukan saja penyebaran virus, tapi juga kita bicara soal krisis ekonomi, tapi yang berikutnya adalah kemungkinan mental illness,
yang menjadi wabah. Artinya akan bertambah atau semakin intens orang-orang yang bergumul dengan kesehatan mentalnya. Mungkin karena stres, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, atau mungkin juga karena kehilangan orang yang dia kasihi, atau mungkin dia sendiri mengalami sakit, atau mungkin juga sekedar berada dalam isolasi. Ketika interaksi menjadi semakin terbatas, ini membuat orang mengalami perubahan secara mental yang dikhawatirkan akan menjadi wabah mental illness. Saudara-saudara, oleh karena itu kita harus bersikap proaktif, menyadari ada peristiwa tidak menyenangkan yang sedang terjadi dan bagaimana kita menghadapinya bersama dengan Tuhan sehingga kita tidak menjadi orang yang terpukul, patah, hancur, tetapi sebaliknya melalui peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan ini kita justru bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita bicara tentang perubahan yang baik yang tentunya menjadi tanda kemajuan kita sebagai manusia, maka apa perubahan yang menjadi tanda kemunduran? Dalam bingkai agama, bingkai kekristenan, mungkin orang langsung menjawab, ya ketika orang jatuh dalam dosa. Ya kan, kalau orang berubah yang tadinya pemalas jadi rajin, pemarah jadi sabar gitu ya, itu kan baik. Tapi kalau yang buruk tuh yang kayak apa berubah yang buruk? Oh, kalau orang jatuh dalam dosa. Tapi saudara, yang menarik adalah bukan jatuh dalam dosa dulu, yaitu adalah akibat selanjutnya. Tapi setback kita sebagai manusia, kemunduran kita adalah ketika kita mengalami kekecewaan. Dan membiarkan kekecewaan itu terus menguasai hati dan pikiran kita dan cara pandang kita akan kehidupan. Ini yang terjadi dengan murid-murid Yesus kebanyakan, dan kedua murid yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka adalah orang yang kecewa. Saudara-saudara, ini adalah satu setback, kemunduran. Ketika kita mengalami kekecewaan dan membiarkan kekecewaan itu menguasai hidup kita, karena apa yang menjadi ekspektasi, harapan, cita-cita kita berbeda dengan realita, maka tanpa sadar kita sedang mundur. Ya, ada perubahan, tapi bukan perubahan yang baik dalam hidup kita. Dan kalau orang bicara soal jatuh dalam dosa, ada orang yang baik, yang hidupnya lurus selalu jatuh dalam dosa. Kalau kemudian ditanya lebih lanjut, digali, biasanya juga bertangkal pada sebuah kekecewaan. Kok saya udah hidup baik, udah hidup seperti ini, kok kayaknya realita hidup saya nggak sesuai dengan harapan dan doa saya. Ya udahlah, saya cari jalan sendiri. Itu yang sering kali terjadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita sangat perlu menyadari apa yang sedang kita hadapi sekarang dan juga memeriksa diri kita. Apakah kita saat ini sedang hidup dalam kekecewaan? Apakah kita membiarkan kekecewaan itu membuat sudut pandang kita terhadap dunia menjadi negatif? Sulit tentunya untuk bersikap positif dan optimis di tengah keadaan seperti sekarang. Ketika masa depan tidak menentu, ketika dikatakan vaksin belum tentu bisa ditemukan dalam waktu dekat, ketika dikatakan bahwa orang yang sakit sembuh bisa sakit lagi, ketika dikatakan sekarang virus menyebar dengan bentuk-bentuk, dengan cara-cara yang tadinya dikatakan aman, tentu sulit untuk memiliki semangat, tetap bersikap optimis dan tidak menjadi negatif. Tetapi sadari bahwa membiarkan hal-hal yang negatif menjadi sudut pandang kita terhadap kehidupan itu adalah perubahan yang buruk, satu kemunduran. Kecuali kalau memang dari sebelumnya saudara sudah pesimis, sudah negatif, itu artinya hanya bertambah buruk. Tapi tentu kita tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat peran Tuhan yang tidak tinggal diam. Kleopas dan temannya, dua murid yang menuju Emmaus ini, bukan murid yang biasa disebut dalam Injil. Hanya sekali disebutkan dalam Injil Lukas ini. Jadi kalau pemeran film, mereka ini bukan tokoh utama. Tetapi Tuhan berjalan juga bersama mereka. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Bahkan sekalipun kita tidak bisa berjalan keluar, sekalipun kita harus ada dalam ruang isolasi, sekalipun kita harus mengkarantina diri sendiri,
masing-masing, entah di rumah atau bahkan mungkin di rumah sakit. Saudara-saudara, Tuhan berjalan bersama dengan umatnya. Kalau kita lihat perjalanan menuju Emmaus ini, tentu bisa dipahami sebetulnya ya memang mereka rumahnya di Emmaus, mereka habis merayakan Paskah di Yerusalem. Karena hari Sabat tidak boleh mengadakan perjalanan, maka Minggu siang menuju sore baru mereka pulang. Hal yang wajar. Tetapi bagi banyak orang seringkali ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka perjalanan pindah lokasi itu menjadi cara untuk orang memulihkan diri. Ya, orang yang anak yang dibully dianjurkan untuk pindah sekolah misalnya, karena terlalu traumatis untuk kembali ke sekolah yang sama. Ketika orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, entah suami istri atau orang tua anak, biasanya juga dianjurkan untuk dipisahkan. Bukan berarti menganjurkan perceraian, tetapi selama kekerasan masih berlanjut, orang dianjurkan untuk pindah lokasi. Nah, yang sulit pada saat ini bagi kita adalah ketika kita tidak bisa berpindah untuk menghibur diri. Ketika kita harus ada di ruang yang itu-itu saja di rumah kita, dan kita harus mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan. Nggak bisa kita jalan-jalan ya ke puncak, lihat pemandangan, menghirup udara segar. Kita harus ada di rumah. Namun kita juga melihat, saudara-saudara, bahkan sekalipun kedua murid ini dalam perjalanan secara fisik, pikiran mereka terpaku pada peristiwa traumatis yang baru saja terjadi. Manusiawi tentunya. Ini peristiwa baru terjadi dan sangat mengerikan. Seorang yang mereka hormati dibunuh, tewas dengan begitu tidak manusiawi. Tentu ini menguasai pikiran. Tapi di sini kita mau melihat bahwa bukan masalah kita bisa keluar rumah atau tidak, bisa melakukan perjalanan atau tidak. Seringkali pikiran kita yang menguasai diri kita. Oleh karena itu, sangat penting di tengah keadaan seperti sekarang ini kita memiliki pikiran yang terarah kepada Kristus. Kepada Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang berjalan bersama dengan kita, yang tidak tinggal diam ketika murid-muridnya, termasuk juga kita, ada dalam kesedihan, ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan inilah kabar baik yang disampaikan di sepanjang Alkitab. Allah yang begitu mengasihi dunia sehingga ia berulang kali melalui perantaran para nabi, melalui anaknya, berusaha untuk menyampaikan kasihnya kepada dunia. Kasih yang bukan hanya bicara soal hubungan pribadi yang mesra, tapi kasih yang di dalamnya ada kebaikan, kekuatan, kebenaran, pengampunan, dan pemulihan. Nah, sekarang saudara-saudara, bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan sehingga apa yang kita alami, hal yang tidak menyenangkan, kita bisa jadikan satu momen perubahan yang baik dalam diri kita, karena kita menyadari bahwa Tuhan terus hadir dan tetap bekerja dalam keadaan apapun. Nah, saya mau melihat bagaimana kedua murid tersebut menahan Yesus untuk tinggal bersama mereka. Mereka sudah sampai di Emmaus, Yesus berpura-pura mau melanjutkan perjalanan, dan mereka menahan Yesus dan mengatakan, hari sudah gelap, ya, tinggallah bersama dengan kami. Saudara-saudara, mereka menawarkan Yesus bukan hanya untuk makan malam bersama, tapi untuk tinggal bersama dengan mereka. Entah mungkin semalam atau bisa jadi mungkin 2-3 malam. Tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Sebetulnya ini hal yang wajar, suatu kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat Yahudi. Hal yang lumrah dan wajar, ini sopan santun dalam pergaulan. Tetapi kita juga tahu di Alkitab banyak orang tidak melakukannya. Banyak orang beralasan bahwa biar orang lain saja yang menjadi tuan rumah bagi seorang musafir yang sedang berjalan. Tetapi mereka tetap melakukannya. Apa yang menjadi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai mereka sebagai manusia, mereka lakukan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang tampak lumrah dan wajar, tetapi momen ini juga yang membuat mereka terbuka matanya dan melihat Yesus yang bangkit. Seringkali kita di tengah beban kehidupan, di tengah permasalahan yang harus kita hadapi sebagai pribadi, kita berpikir boro-boro mikirin orang lain. Ngapain saya menolong orang lain, saya sendiri juga sedang punya masalah. Tetapi justru ketika orang tetap setia melakukan apa yang menjadi nilai-nilainya sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, menghidupi
nilai-nilai bersama di tengah komunitas orang percaya sebagai masyarakat, disitulah kita bisa merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, pada saat Yesus memecahkan roti, terbukalah mata mereka dan mereka mengerti. Mereka tidak mengerti sekalipun hatinya berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan firman Tuhan selama perjalanan. Demikian juga kadang-kadang kalau kita berusaha mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita hanya dengan rasio, dengan akal sehat, sulit untuk dipahami. Tetapi dalam koinonia, dalam persekutuan, dalam tradisi makan bersama, di sini justru mereka melihat, terbukalah mata mereka. Saudara-saudara, saat ini kita tidak bisa berkebaktian di gedung gereja. Kita tidak bisa merayakan perjamuan kudus bersama. Tapi tradisi yang berpindah secara online seperti sekarang, ini juga adalah bagian dari kesetiaan kita ada dalam koinonia. Kita tidak bisa bersekutu, berkumpul, bahkan kita tidak bisa bersalaman atau berpelukan. Tapi kita tetap bisa memelihara persaudaraan dalam kepedulian, saling memperhatikan dengan bertanya kabar, dengan telepon, video call, dan sebagainya. Dan saudara-saudara, kata kemurahan hati dalam bahasa Yunani, akar katanya sama dengan kata koinonia, persekutuan. Tidak ada persekutuan tanpa kemurahan hati. Bahkan tidak ada relasi yang kuat tanpa kemurahan hati. Suami istri sekalipun kalau pelit, hitung-hitungan atau serakah, tidak mau berbagi, dijamin relasinya pasti tidak sehat. Orang tua dengan anak, saudara juga begitu. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana murid-murid ini di tengah kehancuran mereka, di tengah trauma yang mereka alami, mereka masih ingat untuk merayakan koinonia, persekutuan, mengundang orang asing, membagi roti. Di situ juga mereka sedang menunjukkan kemurahan hati. Maka kita pun juga diajak untuk tetap bermurah hati. Sekalipun mungkin ada yang penghasilannya berkurang, sekalipun mungkin ada yang bisnisnya jadi berantakan. Jangan khawatir saudara-saudara, Tuhan akan tetap memelihara kita. Dan sungguh luar biasa kalau Tuhan bisa pakai kita juga untuk memelihara kehidupan orang lain. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama tetap punya semangat bahwa hidup ini masih berharga, hidup ini sangat bernilai, yaitu ketika kita bisa terus berubah, diperbarui dari hari ke hari, jadi orang yang lebih baik. Ya, jadi nggak mentok. Sehingga apapun yang kita hadapi, menyenangkan atau tidak, kita lihat itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita. Sehingga dengan demikian, kita juga punya kekuatan untuk menghadapi saat-saat ini, sehingga kita tetap punya semangat. Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pembahasan ulang beberapa bagian dari Konfesi GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara semesta dengan penuh cinta. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau mendoakan seluruh umat manusia dan juga seluruh ciptaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa agar kiranya kami boleh disatukan, menyadari betapa lemah dan rapuhnya kehidupan kami, dan betapa buruknya dampak kehidupan kami selama ini bagi bumi kami ini. Biarlah kiranya di masa-masa ini, ketika hidup menjadi tidak nyaman,
ketika ada begitu banyak tantangan, kami menyadari apa yang harus menjadi prioritas kami dan bagaimana kami bisa hidup lebih baik, sehingga jika Tuhan memulihkan kami boleh hidup sebagai orang-orang yang telah belajar. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin dunia. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, kerendahan hati, dan kesehatian, sehingga mereka tidak perlu terhalang oleh kepentingan politik atau ego masing-masing. Tapi bagaimana bersama-sama, bekerja sama, membuat kebijakan yang baik, yang juga menolong rakyat untuk dapat hidup dalam kesejahteraan dan damai. Khususnya untuk pemerintah kami di Indonesia, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami. Mampukan mereka bekerja dengan tepat dan juga cepat, sehingga segala kebijakan dan sikap yang mereka ambil sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para pekerja medis, bagi mereka yang bekerja di ruang-ruang ICU, para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang bekerja sebagai petugas ambulans, dan mereka juga yang bekerja di tempat-tempat pemakaman. Tuhan, mereka lah yang harus berhadapan langsung dan sangat dekat dengan pandemi yang kami hadapi ini. Berikanlah mereka kesehatan, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Dan juga biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menolong mereka dalam segala yang mereka kerjakan, Engkau berkati segala usaha mereka. Demikian juga para ilmuwan yang sedang mengembangkan vaksin, Tuhan berikan juga mereka kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh tempat. Biarlah gereja ketika gedung-gedungnya menjadi kosong dan kegiatannya berkurang, gereja boleh sungguh-sungguh hadir sebagai tubuh Kristus di tengah dunia. Berikanlah kami kemampuan, kasih, keberanian dan kerelaan untuk terus melakukan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang telah diberikan untuk keselamatan dunia. Kami mau serahkan juga Tuhan pergumulan setiap kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kesehatan kami, dalam relasi kami di tengah keluarga. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang mengenal setiap kami, Engkau juga yang beserta dengan kami. Kiranya ya Tuhan, kasih karunia dan kuasa-Mu boleh nyata, bahkan semakin nyata dalam hidup kami dan juga melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Mazmur 118 ayat 17 dan 19 menyatakan, Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang hendak memberi persembahan, silakan kirim atau transfer ke jemaat atau gereja saudara masing-masing. Bisa juga mengumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar.
kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan saat ini. Tentu tidak pernah sebanding dengan yang berkat yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami, Bapa. Berkenanlah kiranya Engkau menerimanya, sehingga dapat dikelola oleh gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia yang sedang memerlukan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan hidup yang kekal. Karena itu jangan lagi ada ketakutan. Bukalah hati, diri, dan pikiranmu dengan segala hal baru yang ada di hidupmu. Melalui itulah Tuhan menyapa dan menjumpaimu setiap hari untuk mengobarkan semangatmu menghadapi jalan hidup yang tidak mudah. Percayalah, Ia selalu datang dan hadir di tengah-tengahmu. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di jalan ke Emmaus datanglah Yesus, dua murid-Nya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahi-Nya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di dalam perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkatinya, dibagikannya pada murid-Nya. Maka terbukalah mata mereka. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami,
dari Dikaulah hidup abadi. Sadarlah keduanya, hati kiranya rahmat berlimpah atas mereka. Ringan langkahnya bawahkan harta, Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Kami mohon ya Tuhan, kasih sayang-Mu, limpahkan rahmat di hati kami, agar kami pun kan menyadari bahwa Engkau hadir di tengah kami. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya selalu memelihara hati dan pikiranmu, mengobarkan semangatmu untuk menjalani hidup, memberanikan dirimu menghadapi hal-hal baru. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dengan kekal, kini dan selama-lamanya.